Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Aku harus bertanya kepada seseorang ketika aku ingin makan di dapur. Oke. Inilah sedikit cerita malicious compliance yang bermanfaat bagi aku dan anjingku. Ketika aku masih kecil, ibuku memutuskan kalau aku makan terlalu banyak makanan di dapur. Jadi, dia memberlakukan aturan kalau aku harus meminta orang dewasa untuk makan apapun dari sana. Pada saat itu, kami memiliki seekor anjing yang sangat tua, dan aku sebagai anak kecil menganggapnya sebagai orang dewasa. Aku yakin kalian dapat melihat kemana arahnya. Setiap kali aku menginginkan makanan di dapur, aku akan meminta kepada anjingku. Untuk mengatakan anjingku setuju, aku membutuhkan dia untuk menganggukkan kepalanya. Untuk melakukan ini, aku akan mendapatkan sesuatu yang bisa anjingku makan. Biasanya camilan anjing, popcorn, atau bacon, dan memberikan padanya. Begitu dia selesai memakannya, dia akan melihat ke arahku dan kembali ke lantai beberapa kali mencari lebih banyak. Itu dihitung sebagai ya bagiku. Jadi, aku dan anjingku sama-sama diuntungkan, dan setiap kali ibuku melihat ada makanan yang berkurang dan bertanya apakah aku bertanya sebelum memakannya, aku bisa menjawab ya. Cerita kedua. Tidak akan memberiku kompensasi atas kerusakan pagar. Silakan beri aku kompensasi 100 kali lipat untuk hasil panenku setelahnya. Malicious compliance dalam cerita ini bukan milikku, tapi itu ipar. Beberapa detailnya mungkin sedikit salah, tetapi keseluruhan cerita itu seperti ini. Kakak iparku menanam alpukat di California. Beberapa tahun yang lalu, sebagian dari peternakannya dirusak oleh kebakaran hutan, atau begitulah pikirnya pada awalnya. Ketika asap menghilang, menjadi jelas kebakaran itu disebabkan oleh kabel listrik yang tertiup angin kencang dan mendarat di pagarnya, membuat ladang terbakar. Karena ipar telah merencanakan untuk mendisverifikasi tanamannya, ipar memutuskan untuk mengganti pagar, menanam kembali, dan melanjutkan perjalanan. Untuk itu, dia menelpon perusahaan listrik yang memiliki saluran listrik yang putus dan meminta kompensasi sekitar 10k dolar untuk mengganti pagar yang telah dihancurkan oleh saluran listrik mereka. Perusahaan menyangkal setiap dan semua klaim dalam masalah ini dan mengatakan kepada ipar kalau dia harus menuntut perusahaan listrik jika ipar tidak menyukainya. Apa yang tidak disadari oleh perusahaan listrik adalah saudara perempuanku, yaitu istri ipar, bekerja penuh waktu sebagai pengacara perusahaan untuk salah satu utilitas terbesar di California, membela diri dari kasus-kasus seperti ini. Pada awalnya, ipar khawatir perusahaan utilitas ini adalah anak perusahaan dari perusahaan tempat istrinya bekerja. Dalam hal ini akan ada konflik kepentingan besar-besaran. Rupanya Departemen Hukum tidak menyukai karyawan perusahaan listrik ketika suami menuntut mereka. Syukurlah, setelah beberapa penyelidikan, saudariku menyadari bahwa perusahaan utilitas tersebut sepenuhnya independen dari perusahaan tempat saudariku bekerja. Dan pada saat itu, saudariku memberikan lampu hijau. Saudariku tidak mewakili suaminya, karena dia biasanya berada di sisi lain dari kasus-kasus ini. Tetapi dia menasihati ipar tentang semua yang dia butuhkan untuk dibawa ke pengadilan untuk memenangkan kasusnya. Dan saudariku membantu suaminya menemukan pengacara yang sangat bereputasi dengan catatan yang solid, memenangkan kasus-kasus seperti ini. Perusahaan listrik tidak tahu apa yang mereka hadapi. Perusahaan itu tetap menolak untuk bernegosiasi, berharap dengan memangsa ipar ke meja hijau, ipar akan menyerah begitu saja dan pergi. Didorong oleh desakan saudariku kalau ipar memiliki kasus yang solid, ipar menjawab keretakan perusahaan listrik dan pergi ke pengadilan. Ternyata, California menangani kerusakan pertanian dengan sangat serius, dan pengadilan melakukan penyelidikan independennya sendiri. Diperkirakan total kerusakan sekitar 335.000 dolar, yang lebih dari 33 kali lipat dari yang diminta ipar pada awalnya. Lebih jauh lagi, ada undang-undang di California yang memberikan ganti rugi 3 kali lipat dalam kasus-kasus di mana pertanian terkena dampak. Sehingga perusahaan listrik yang tidak mau menegosiasikan ganti rugi lebih dari 10.000 dolar sekarang terancam kerugian lebih dari 1 juta dolar. Ketika semua telah masuk ke meja hijau, ipar mengatakan kepadaku, dia akan dengan senang hati menerima ganti rugi sebesar 10.000 dolar. Dan ipar mungkin membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk menjual panen senilai 1 juta dolar. Namun, perusahaan listrik harus menjalani hari mereka di pengadilan dan membayar denda sebanyak itu. Cerita ketiga. Kepatuhan terhadap peraturan universitas untuk keluar dari persyaratan kelulusan. Ini adalah cerita ayah mertua ketika dia di perguruan tinggi. Jadi, ketika mertua masih kuliah, kampus mewajibkan mahasiswanya untuk mengambil kelas 4 semester bahasa asing. Omong-omong ini terjadi akhir 1940-an. Mertua tidak pandai belajar bahasa, tetapi berhasil melewati 2 semester pertama. Tapi bahasa Prancis 3 terlalu berat baginya, dan dia gagal di kelas.
Mertua tidak ingin mengulanginya sehingga membaca persyaratan kelulusan dengan cermat dan kemudian mendaftar untuk bahasa Prancis 4. Hari pertama semester dia masuk ke kelas yang diajar oleh profesor yang sama yang mengajar bahasa Prancis 3. Profesor menatapnya dan berkata, "Tuan Pop, apa yang kamu lakukan di sini? Aku pikir aku memberimu nilai rendah kelas bahasa Prancis 3. "Benar, Pak," jawab mertua dengan sopan. "Lalu kenapa kamu dalam kelas bahasa Prancis 4? Tanya profesor dengan nada agak kesal. "Nah, Pak," kata mertua dengan hormat. "Persyaratannya mengatakan aku harus mengambil 4 semester bahasa asing. Tidak disebutkan apa-apa tentang lulus tidaknya kelas." Profesor melototinya dan kemudian menghela nafas dan berkata, "Pak Pop, jika aku memberimu nilai D di kelas ini, apakah kamu akan pergi dan tidak akan pernah kembali ke kelasku?" "Tentu saja, Pak," kata Pop gembira dan dengan riang meninggalkan kelas, tidak pernah kembali. Tahun berikutnya, katalog universitas menyatakan bahwa mahasiswa harus mengambil kelas bahasa asing dan lulus 4 semester bahasa asing. Mertua sangat hebat dan memberikan counter-attack terbaik. Sejujurnya, aku tidak memiliki mertua. Aku hanya memiliki satu set orang tua yang luar biasa. Aku merindukannya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.